Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara. Jumpa lagi dalam program Pastor Talk dari Zion Church of Christ. Pagi ini saya akan membagikan renungan salah satu value atau nilai yang ada di Zion Church of Christ, yaitu accepted atau diterima. Banyak sekali orang suka merasa tidak diterima di suatu lingkungan, di satu kelompok, atau bahkan di keluarganya sendiri. Ada yang sampai harus seperti memakai topeng biar bisa diterima orang lain, atau harus berprestasi dulu, harus sukses dulu, baru kelihatan kuat dan diterima orang lain. Ada juga yang bahkan ketika gagal, saat jatuh, sampai merasa semua orang menjauh. Tapi saudara, kebenaran firman Tuhan itu sebenarnya jauh berbeda. Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 12 berkata, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Paulus dengan tegas berkata, di hadapan Allah tidak ada perbedaan. Tuhan itu kaya, berlimpah bagi siapa saja yang berseru kepadanya. Yang artinya adalah Tuhan menerima kita, tidak peduli latar belakangmu, tidak peduli masa lalumu, tidak peduli kamu dibesarkan di gereja atau baru mengenal Tuhan sebentar, dan tidak peduli kamu datang dengan luka, kebiasaan buruk, atau kegagalan. Senior Pastor Romi Matulesi sering kali menggunakan satu analogi sederhana dalam menyampaikan khotbahnya, yaitu gereja itu bengkel. Nah, gereja itu bengkel tuh kayak gimana sih? Bengkel tuh kadang terlihat kotor, berantakan, bau oli. Tetapi di bengkel, mobil dan motor yang rusak itu diperbaiki. Dan tujuan orang datang ke bengkel bukan untuk pamer, tapi untuk memperbaiki kendaraannya. Nah, gereja juga sama, bukan tempat untuk orang yang merasa dirinya suci. Gereja adalah tempat bagi kita semua yang butuh pemulihan. Tuhan akan menerima setiap kita padanya, dan Tuhan akan memulai proses pemulihan dalam hidup kita. Dalam Yohanes 21 ayat 16, firman Tuhan berkata, Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, benar Tuhan, Kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ini bukan pertanyaan basa-basi. Petrus saat itu baru aja menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia merasa gagal total sebagai murid, padahal dia sempat dengan sombong berkata, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi justru dia menyangkal Tuhan Yesus. Bayangkan perasaan Petrus saat itu, hancur, merasa gak layak. Mungkin dia berpikir, Tuhan sudah selesai dengan aku. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tidak menegur Petrus dengan marah. Tuhan Yesus tidak membuang Petrus. Tuhan Yesus juga gak bilang, aku sudah tidak bisa pakai kamu lagi. Sebaliknya, Tuhan Yesus menegaskan kembali panggilan Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus gak cuma menerima Petrus kembali, tetapi juga mempercayakan Petrus dengan tugas yang besar. Nah, balik lagi ke bengkel. Mobil atau motor yang masuk ke bengkel pasti diperbaiki.
nggak cuma diparkir di sana aja. Pas diperbaiki, mobil atau motor itu butuh proses ya saudara. Kadang ada bagian yang diganti, ada bagian yang dikuras, bahkan kadang ada bagian yang perlu diketok. Ini menggambarkan proses itu bisa saja ada rasa sakit. Proses itu butuh waktu. Dan proses itu menuntut kita untuk belajar taat dan mau berubah. Dan ini bisa menjadi tanda bahwa kita benar-benar diterima Tuhan. Jadi kalau saudara sekarang sudah mengalami penerimaan Tuhan, saudara juga punya tugas untuk menerima orang lain. Jangan menolak orang yang sedang jatuh. Jangan menghakimi mereka yang masih berjuang dengan kelemahannya. Jadilah sahabat yang tetap mendukung dan tetap mendoakan. Dan jadilah seperti gereja yang seperti bengkel, terbuka bagi siapapun yang ingin dipulihkan. Demikian renungan pagi ini. Saya percaya setiap kita yang mendengar diberkati menjadi pelaku firman. Selamat menjadi berkat buat banyak orang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.